yang paling dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman itu munculnya orang-orang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah berkahi, Allah limpahkan keberkahan rahmatnya. InsyaAllah kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah kuatkan, Allah sehatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini mari kita mengkaji satu nasihat yang disampaikan oleh para ulama terhadap kita semua. Ketika Nabi mengatakan di dalam hadisnya, kata Nabi, sayusibu ummati da'al umam, kelak akan terjadi pada umatku penyakit atau tertimpa kepada umatku penyakit yang penyakit itu tertimpa pada orang-orang terdahulu. Lebih tepatnya adalah orang-orang jahiliyah pada masanya. Maka disebut oleh Nabi da'al umam. Da'al umam itu adalah penyakit orang-orang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu di sini siapa? Kata para ulama, adalah orang-orang jahiliyah qabla maji'il Islam, sebelum Islam itu datang. Makanya kata para ulama yang disebut dengan da'al umam, penyakit umam. Umam itu dari jamak dari kalimat ummatun. Ulama mengatakan umam disebut di sini mengatakan adalah masyarakat terdahulu sebelum Islam datang. Maka sebelum Islam datang, keadaannya disebut dengan jahiliyah. Nah, karakteristik jahiliyah inilah kata para ulama yang kelak akan menjangkit kepada penyakitnya umat-umat modern. Jadi bahasa sederhananya, modern sekarang, jahiliyahnya dahulu. Jadi orang mengatakan bahwa posisi sekarang ini jahiliyah seperti sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa penyakit-penyakitnya yang akan terjadi? Salah satu di antara penyakit-penyakit ulama, penyakit-penyakit masyarakat terdahulu, orang-orang jahiliyah dahulu yang kemudian terjangkit pada masyarakat sekarang atau modern sekarang. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-ashar wal batar, al-kufru min ni'matillah. Orang yang kufur akan nikmat Allah. Kemudian al-batar, orang yang berlebihan dalam nikmatnya Allah. Nanti kita jelasin satu persatu. Yang ketiga, at-takatsur wat tanajus fid dunya, berlomba-lomba dalam urusan dunia dan bermegah-megahan. At-takatsur itu artinya bermegah-megahan. At-tanajus fid dunya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Nanti kita lihatkan di mana sisi kejahiliyahannya. Kemudian yang kelima kata baginda Nabi Muhammad SAW, at-tabaghut wat tahasud. At-tayakun al-bagh. At-tabaghut, mereka saling membenci. At-tahasud, mereka saling dengki antara satu dengan yang lain. Nah, kata Nabi, ini karakteristik adalah da'an umam. Di dalam Al-Quran, bahkan tak sedikit kita temukan adanya karakteristik yang memang menjadi bagian daripada kelompok sebelum datangnya Islam. Qabla maji'il Islam, sebelum Islam datang. Di dalam Al-Quran secara eksplisit ada 4. Zannal jahiliyah, karakteristik jahiliyah pada masanya. Zannal jahiliyah yang pertama. Yang kedua, hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Yang ketiga, tabarrujal jahiliyah, bagaimana berpakaian seperti orang-orang yang jahiliyah. Yang keempat adalah hamiyatul jahiliyah, fanatisme terhadap kelompok. Nah, pada poin yang ini, itu disampaikan oleh Allah secara eksplisit, secara detail di dalam Al-Quran. Artinya Allah sebutkan langsung.
Hamiyatul jahiliyahnya Allah sebutkan langsung. Karakteristik jahiliyahnya langsung Allah sebutkan. Adanya orang-orang berfikir seperti jahiliyah. Adanya orang-orang yang mengambil hukum seperti orang jahiliyah. Adanya orang-orang yang kemudian berpakaian bermegah-megahan seperti jahiliyah. Kemudian ada juga Allah katakan dalam Al-Quran tersebut, fanatisme agama seperti orang-orang jahiliyah. Syekh Abdul Razak Al-Badar mengatakan dalam kitabnya Masailul Jahiliyah itu, kata Syekh Abdul Razak itu ada sekian banyak masalah di dalam Al-Quran yang itu karakteristik berkaitan dengan kejahiliyahan. Satu di antara 4 tersebut kita mau coba bahas pagi ini adalah yang terakhir, hamiyatul jahiliyah. Karakteristik yang terakhir itu adalah orang-orang yang fanatik terhadap agama. Bahkan Allah kata dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam urusan agama. Berlebihan dalam urusan agama di sini itu ada kaitannya dengan kalimat yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah. Yang dilarang dalam hulu atau gulul dalam beragama tersebut, bahasa sederhananya adalah orang-orang yang fanatik terhadap agama tapi dengan kebodohan. Jadi dia fanatik dengan agama dengan kebodohan itu bagaimana? Menutup mata dari persoalan-persoalan agama. Kalau bahasa sederhananya lagi, taklid buta namanya. Taklid buta. Makanya para ulama dalam persoalan taklid ini berbeda pendapat. Dan yang pendapat terakhir itu sepakat bahwa, kata para ulama, taklid buta itu diharamkan. Jadi tidak bisa kita taklid-taklid tiba-tiba tanpa ilmu itu tidak bisa. Sebagian ulama mengatakan itu haram. Nah, dalam pernyataan Syekh Abdul Razak Al-Badar mengatakan, ada persoalan jahiliyah yang berkaitan dengan hamiyatul jahiliyah, dengan fanatisme agama tadi. Apa kata beliau dalam persoalan ini? Kata beliau bahwa di dalam kelompok yang memang menjadi persoalan jahiliyah di akhir zaman adalah anna dinahum mabniyun ala usulit a'dhamuha at-taqlid. Kemudian fahuwal qaidah al-kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim. Beliau mengambil dari satu ayat, wa kadzalika ma arsalna min qabli fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatid wa idna ala azarihim muqtadrudu. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami sudah mengirimkan kepada kalian orang-orang sebelum kalian. Nabi sudah kami berikan. Orang-orang soleh kemudian kami berikan. Sama halnya kejadian sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika sebelum Nabi Nuh datang itu, ada 5 manusia yang dianggap soleh. Tapi bukan Nabi. Sama halnya cerita seperti Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini ikhtilaf para ulama. Kata para ulama ada yang mengatakan Luqman ini Nabi. Tapi sebagian besar mayoritas ulama mengatakan Luqman bukan Nabi, tapi qadi. Tapi attafaqal ulama, sepakat ulama bahwa Luqmanul Hakim alim, orang alim. Sama seperti sebelum datangnya Nabi Nuh. Ada 5 orang yang dianggap soleh. Nah, 5 orang soleh ini sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam menjadi perpanjangan lidah daripada Adam alaihissalam yang selalu membawa turun-temurun daripada ajaran daripada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Poin pentingnya adalah ketika 5 orang ini mengajarkan agama kepada mereka, semua masyarakat tunduk dan patuh dan yakin dengan ajaran yang 5 ini. Ketaatan kepada Allah. Bagaimana caranya mereka menyatukan masyarakat yang selalu berakhlak mulia yang baik. Tapi apa yang terjadi? Di akhir, mereka semua tunduk kepada 5 yang orang saleh tersebut. Setelah wafat satu persatu di antara 5 orang tersebut, fanatik kelompok muncul. Ketika fanatik kelompok ini muncul, apa yang terjadi? Mereka membangun patung untuk 5 orang ini hanya sekedar untuk mengingat jasa mereka yang telah menuntun mereka pada agama yang baik dan benar. Dibuatlah patung. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka justru
generasi 2 turunan setelah mereka mempertuhankan patung yang 5 ini. Jadi ini dibuat 5 orang soleh. Awalnya orang soleh. Tapi karena ini orang soleh, dilihat baik oleh orang yang seangkatan yang hidup pada masa itu dianggap orang soleh. Tapi setelah menjadi dua generasi, yang terjadi adalah 5 orang ini menjadi Tuhan. Dampak daripada fanatik. Dampak daripada fanatik. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bahwa fanatik itu menjadi salah satu penyebab daripada perpecahan dan rusaknya agama. Salah satu penyebab du'aful, hilangnya akidah, hilangnya iman seseorang, itu disebabkan karena fanatis. Kata para ulama, salah satu penyebab hilangnya akidah seseorang, lemahnya akidah seseorang, itu karena fanatisme. Pertanyaannya adalah fanatik seperti apa yang menjadi penyebab? Fanatik yang kaitannya dengan kebodohan. Artinya apa? Fanatisme tanpa ilmu. Nah, di dalam kalimat yang tadi kita sampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, ketika mereka dikirimkan kepada mereka orang soleh, Nabi yang munzirul qaum, yang memberikan peringatan kepada mereka, yang mengajarkan mereka, yang yu'allimuhumuddin, yang mengajarkan kepada mereka agama. Tapi kemudian menjadi persoalan bagi mereka adalah ketika mereka hanya bisa bertaklid, tapi taklid yang mereka lakukan adalah buta. Pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan taklid? Ini menjadi poin kita. Yang disebut dengan taklid adalah mengikuti atau mengutip pandangan para ulama tanpa ilmu dan tanpa alasan. Kita ulangi sekali lagi. Mengikuti pandangan para ulama tanpa ilmu, begitu juga tanpa alasan. Inilah yang disebut dengan taklid. Sehingga oleh para ulama, dalam kaitan ini ada banyak hal yang menjadi persoalan dalam taklid tersebut. Ada ulama yang mengatakan taklid itu tidak boleh. Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka sepakat bahwa tidak boleh melakukan taklid, tetapi boleh melakukan ittiba. Jadi nanti ada perbedaan, ada ijtihad, ada ittiba, ada taklid. Muhammadiyah pakai ittiba, bukan taklid. Tapi sebagian kalangan mereka menggunakan taklid, karena ada taklid yang dibolehkan dan ada taklid yang diharamkan. Nah, sebagian lagi orang-orang yang berilmu disebut dengan ijtihad. Maka manusia dalam tingkatan ini ada tingkatan. Yang pertama, ada manusia yang berilmu. Manusia yang berilmu, bolehkah mereka bertaklid? Bolehkah mereka ittiba? Bolehkah mereka berijtihad? Itu ada poinnya masing-masing. Kemudian yang kedua, ada manusia yang pertengahan. Berilmu tinggi tidak, bodoh juga tidak. Maksudnya awam juga tidak berilmu juga tidak. Tapi tengah-tengah. Apa yang boleh mereka perbuat? Apakah ittiba? Apakah taklid? Apakah ijtihad? Ini juga ada poinnya. Nah, orang awam yang di bawah itu, yang di bawahnya tingkatan ketiga yang disebut dengan awam, mereka diharamkan bertaklid buta. Bertaklid buta, bahkan mereka dianjurkan untuk berittiba. Tapi mereka tidak dianjurkan berijtihad. Ini poin penting bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa hari-hari ini, kata Syekh Hasim Al-Asy'ari, begitu juga Syekh K. Haji Ahmad Dahlan itu, banyak orang-orang di akhir zaman itu yang menjadi ahlul hukum, ahlul fatwa, mufti baru. Jadi mereka pandai berfatwa, berijtihad, seolah-olah ini hukum dari dia. Padahal tak bisa begitu. Kalau kita hari ini tak bisa berpendapat dengan pendapat kita, tak bisa. Kenapa? Persoalan agama itu sudah disampaikan oleh para ulama. Kita hanya menukil perkataan para ulama. Kita ambil contoh tentang fatwa riba misalkan. Nah, kita tidak bisa mengatakan, oh riba itu menurut pandangan saya halal. Siapa Anda? Anda berilmukah? Apa derajat ilmu Anda? Untuk menjadi seorang mujtahid saja, mujtahid yang boleh berfatwa, syaratnya banyak, besar. Salah satu di antaranya minimal 6.000 hadis dihafal. Itu minimal.
Al-Quran dia hafal, itu minimal. Bahasa Arab dia paham, itu minimal. Tafsir Al-Quran dia paham, itu minimal. Lah sekarang pertanyaannya hafal Quran, oke. Hafal hadis baru 1.000 pun tak sampai, tapi sudah jadi ahli fatwa. Boleh berfatwa. Ke siapa Anda? Ini yang menjadi persoalan kita. Makanya dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman itu munculnya orang-orang ahli fatwa. Tapi mereka tidak ahli fatwa. Yang punya hak menghalalkan dan mengharamkan cuma satu, Allah. Yang punya hak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah. Makanya tidak ada manusia yang berhak memfatwakan sesuatu, tidak boleh. Mereka hanya menukil hasil ijtihad para ulama. Mereka hanya menukil perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya menukil perkataan Allah. Keharaman sesuatu dalam syariat Islam itu hanya bisa dinukil. Tidak bisa difatwakan sendiri, tak bisa. Kita ambil contoh misalkan. Bagaimana hukum daripada penjual parfum. Sementara dalam hadis Nabi dikatakan, orang yang mau sholat tidak boleh pakai parfum yang ada alkoholnya. Dan ini ikhtilaf. Tapi ulama sudah bahas. Dan kita hanya menukil perkataan para ulama. Bukan memfatwakan kembali. Nah, ini poin penting bagi kita untuk kita pahami. Karena standar beristihad itu ada. Jadi kita tidak bisa beristihad. Tapi Umar bin Khattab pernah beristihad. Pada saat itu, derajat Umar bin Khattab itu tak sama dengan kita. Umar bin Khattab punya tingkat keilmuan yang tinggi, agama yang baik. Berada di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saat itu dia beristihad karena hanya sebagian kecil daripada orang yang mengerti agama. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Makanya dia beristihad tentang salat tarawih, beristihad tentang pengumpulan Al-Quran, dan istihad-istihad yang lain. Itu istihadnya Umar bin Khattab. Pertanyaannya adalah, salahkah ijtihadnya Umar bin Khattab? Pertanyaannya adalah, apakah Umar bin Khattab itu beristihad karena hawa nafsu dia? Itu yang menjadi poin bagi kita hari ini. Nah, orang sekarang demi kepentingan kelompok, fanatik kelompok tadi, mereka beristihad. Pertanyaannya, apa istihad Anda atas kepentingan itu? Nah, jangan sampai kita beristihad mengeluarkan fatwa karena nafsu, karena kepentingan kelompok. Misalkan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa hasil ijtihad para ulama-ulama Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, tapi hanya menguntungkan Muhammadiyah. Tidak bisa. NU berfatwa menguntungkan NU, tidak bisa. Dan ini poin penting. Sehingga Majelis Ulama Indonesia itu tidak sembarangan mengeluarkan fatwa. Kata Majelis Ulama Indonesia, bunga bank haram. Bunga bank itu riba. Sekalipun ada ulama di luar sana yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak haram. Tapi itu bagian kecil. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama adalah bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi bagaimana mereka untuk kepentingan orang banyak. Ini yang disebut dengan ijtihad. Nah, yang kedua ada namanya ittiba. Inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Para ulama, semua mayoritas para ulama, termasuk 4 mazhab ini, mereka bersepakat. Bukan bersepakat. Mereka juga ikut mengatakan membolehkan ittiba. Kenapa membolehkan ittiba? Bahwa hari ini makna ittiba itu adalah mengikuti dengan dalil. Mengikuti perkataan ulama, perbuatan para ulama dengan dalil Quran dan Sunnah. Inilah yang menjadi alasan sebagian kalangan, termasuk orang-orang yang berpahamkan Imam Ahmad ibn Hanbal, bermadzhabkan Hambali, Imam Ahmad ibn Hanbal, Hambali, yang bermadzhabkan Hambali, beriktiba. Pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal berittiba kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Pengikut Imam Abu Hanifah berittiba kepada Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Asy-Syafi'i berittiba kepada ajaran yang dibawa oleh madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini poin penting, Pak. Jadi, Muhammadiyah mengambil poin itu. Dia tidak bertaklid, tapi mereka berittiba. Apa ittibanya? Ittiba dengan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Ittiba dengan dalil Quran dan Sunnah. Makanya istilah di dalam Muhammadiyah sama. Memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk ajaran. Pertanyaannya adalah, apakah kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah itu secara tekstual atau seperti apa? Muhammadiyah tidak.
Muhammadiyah memahami Al-Quran dan Sunnah mengembalikan kepada makna tafsir yang baik. Sehingga tidak mengenyampingkan pandangan-pandangan para ulama-ulama. Mana yang bisa dibawa, mana yang baik, yang bisa dipakai dalam ajaran kehidupan, itu yang dipakai. Jadi Muhammadiyah tidak menolak seutuh. Dan tidak, Muhammadiyah tidak menggunakan dalil tersebut dalam versi tekstual. Ini harus dipahami. Tekstual itu apa maksudnya? Apa yang tertulis di Al-Quran, lakukan. Tanpa mau memahami isinya. Tanpa mau melihat kondisi keadaan. Nggak bisa. Kita harus mengerti. Maka dalam urusan tafsir itu banyak. Ada tafsir pada maudhu'i, mahali, dan lain sebagainya. Dan ada corak-coraknya. Ada tafsir corak hukum, corak budaya, dan lain sebagainya. Dan ini dipelajari oleh para ulama. Termasuk salah satunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam persoalan ini itu menjadi poin bagi kita. Mengapa yang dianjurkan oleh para ulama bukan taklid tapi justru kepada ittiba. Tapi sebagian kalangan ada yang mengatakan ikut bertaklid. Karena memang sebagian ulama mengatakan boleh bertaklid. Nah, sekarang kita lihat, adakah taklid yang dibenarkan? Ada. Apa taklid yang dibolehkan? Kata para ulama, taklid yang dibolehkan itu adalah bertaklid kepada seorang ulama tapi tetap berdasarkan pada pengetahuan. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang mohon maaf yang disebut dengan derajatnya awam. Jadi standar tingkatan manusia tadi ada yang berilmu, ada yang pertengahan, ada yang awam. Bagi mereka yang awam ini dibenarkan bertaklid tapi dengan catatan memiliki sedikit pengetahuan. Tetapi ada yang taklid yang diharamkan, ada. Sekarang pertanyaannya apa? Taklid seperti apa yang diharamkan? Yang pertama, ini yang kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar tadi. Taklid yang diharamkan itu kata para ulama adalah taklid yang mengikuti ajaran nenek moyang dan berpaling daripada wahyu Al-Quran. Kita ambil contoh hamiyatul jahiliyah, fanatisme kelompok jahiliyah yang terjadi pada masa dahulu. Yang kedua, ada yang disebut dengan hukmul jahiliyah. Sekarang kita lihat, kita kembalikan kepada poin. Menurut nenek moyang kami dulu, kalau kami duduk di pintu maghrib, berarti tandanya kami siang. Ini yang seperti ini. Dan itu menjadi sebuah tradisi. Yang menjadi tradisi ini kelak menjadi satu hukum. Lah ini yang menjadi masalah. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan tiarah. Tiarah tidak boleh. Atau bahasa lainnya adalah, bukan peramal, apa namanya, mitos. Mitos yang menjadi hukum. Ada contoh yang lain, ada bintang-bintang. Bintangmu apa? Capricorn. Berarti Capricorn itu sial manusianya. Atau apalagi bintangnya Sagittarius, apa lagi bang? Aries dan itulah pokoknya. Lah ini masalah anak muda sekarang. Dan perlu dipahami bahwa, mohon maaf, ini bukan tradisi Islam dan ini bukan ajaran Islam. Sagittarius, Capricorn dan lain sebagainya bukan bagian daripada Islam. Dan ini bukan daripada ajaran Islam. Kita telah mengikuti ajaran orang-orang terdahulu yang berpaling daripada wahyu. Seolah-olah apa yang terjadi dalam batasan-batasan tersebut adalah itu yang menjadi poinnya. Contoh, orang yang lahir di bulan Desember, Januari, berarti dia Capricorn. Pasti Capricorn. Karakternya mesti seperti itu. Dan kita meyakini, kalau kita meyakini seperti ini dan mengikuti taklid kepada pemahaman terdahulu, itu berpaling daripada wahyu Al-Quran. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Jadi banyak persoalan-persoalan terdahulu yang hari ini dilakukan oleh umat manusia, yang hari ini diikuti oleh umat manusia. Makanya bahasa sederhana kami hari ini adalah modern sekarang, itu sebenarnya jahiliyah pada masa dahulu. Apa maksudnya? Hari ini kita modern, dulu orang itu jahiliyah. Yang dibuat oleh manusia hari ini telah dibuat oleh pada masa-masa orang-orang jahiliyah pada masanya. Hanya saja perbedaannya pada saat itu tidak ada teknologi. Sekarang ada teknologi. Nah, orang yang berlebihan dalam teknologi apa bedanya dengan mereka yang dulu mohon maaf tidak memiliki teknologi tapi fanatiknya berlebihan? Sama. Ada orang yang mempertuhankan AI misalkan. Sama, apa bedanya? Ada orang yang mempertuhankan ChatGPT. Sama. Jadi seolah-olah ChatGPT, seolah-olah AI sudah menjadi Tuhan terbaru. Dajjal baru hari ini. Dan itu menjadi persoalan kita hari ini. Baik. Nah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna ma wajadna alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir.
Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjawab, tidak, tapi kami mengikuti ajaran nenek moyang kami. Dan ini pernah kita temukan di salah satu tempat, bahwa Islam sholat Jumat dia sholat, tapi sesajenan dia juga iya. Loh, ini gimana coba itu? Ini nama kalau mencampur adukkan namanya sinkritisme. Satu sisi dia beribadah kepada Allah, satu sisi dia beribadah kepada Tuhan yang lain. Nah, ini bahaya. Mencampur adukkan ini bahaya. Namanya sinkritisme. Nah, apa dampak daripada sinkritisme? Menduakan Allah. Apa dampak daripada menduakan Allah? Kufur. Apa dampak daripada kufur? Tidak Allah terima semua perbuatan amal ibadah dia, tak Allah terima. Jadi solatnya tak Allah terima, sedekahnya tak Allah terima, semua perbuatan amal soleh tidak Allah terima. Kalau masih menduakan Allah, tak bisa. Nah, ittiba, kita mengikut, mohon maaf, kita telah mentaklid perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu. Sampai kita katakan, nikah itu wajib pakai nikah adat. Nah, kalau ada yang mengatakan wajib pakai nikah adat, berarti tandanya dia telah mengikuti ajaran terdahulu. Pertanyaannya adalah, mana yang wajib, nikah agama atau nikah adat? Kalau nikah adat lebih wajib daripada nikah agama, otomatis ini berpaling daripada hukum. Dan keluar daripada jalur agama. Dan itu disalahkan. Tidak bisa. Pokoknya wajib nikah secara adat dulu, baru dia nikah agama. Atau kalau dia sudah nikah agama, dia harus nikah adat lagi. Loh, siapa yang mengharuskan? Siapa yang mewajibkan? Maka mohon maaf, hati-hati. Tradisi tidak bisa menjadi kewajiban untuk melakukan sesuatu. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi kembali kepada poin tadi. Ya, sebenarnya bukan hanya persoalan zina saja, dan persoalan-persoalan lain banyak. Persoalan warisan misalkan. Kadang orang lebih condong menggunakan hukum adat ketimbang hukum agama. Kita ambil contoh, satu hal saja, contoh yang paling sederhana. Di dalam kompilasi hukum Islam itu, ayat 185 tentang warisan, itu tidak di dalam kompilasi hukum Islam ada yang disebut dengan warisan pengganti. Misal contoh, bapak dia meninggal, punya anak. Anak ini punya anak lagi, berarti cucu. Anak ini meninggal lebih dulu daripada bapaknya. Maka di dalam kompilasi hukum Islam, cucu berhak mengganti. Padahal dalam Islam tidak ada itu. Tidak ada istilah warisan pengganti, itu tidak ada. Tapi dalam kompilasi hukum Islam ada. Dan ini diperdebatkan besar oleh para ulama. Diperdebatkan. Satu. Yang kedua, ini mengikuti pada tradisi dahulu yang disebut dengan harta bersama, gonogini. Tidak ada dalam Islam itu, tidak ada dalam ajaran Islam itu namanya hukum harta bersama, tidak ada. Tidak ada. Dalam urusan warisan tidak ada namanya istilah harta bersama, tidak ada. Perempuan punya harta sendiri, laki-laki punya harta sendiri. Dan itu yang benar, itu yang benar. Berarti kompilasi hukum Islam bagaimana? Ijtihad para ulama. Bagaimana sebenarnya disalahkan? Ada yang menyalahkan? Ada. Karena di dalam Islam tidak ada harta bersama. Maka ini kemudian masih diperdebatkan. Pertanyaannya, mengapa kok bisa ada harta gonogini? Kita kembalikan, apa maksud daripada harta gonogini? Harta gonogini itu tidak mulai daripada pemahaman agama Islam, tidak. Tapi lebih condong kepada pemahaman hukum Belanda. Nah, ini poin penting nih, yang kemudian diambil. Maka ketika cerai laki-laki perempuan, mana harta bersama? Pertanyaannya, Anda kerja apa? Memang harus begitu? Memang. Itu Islam yang mengatakan demikian. Kalau kita mau kembali, yang kedua, persoalan tadi benar. Sekarang ini begini persoalan kita nih. Ketika satu adat sudah menjadi satu hal yang paling dikuatkan, maka hukum agama terkesampingkan. Itu jelas. Jadi kalau adat sudah menjadi satu-satunya hukum tertinggi, maka hukum agama mesti tersingkirkan. Oh, sekarang kita lihat hukum dalam hukum agama apa orang yang zina tersebut. Kalau diketahui dia zina, yang pertama yang harus dilakukan adalah dicambuk, dirajam dulu. Yang kedua, kalau masih hidup, diasingkan. Sekarang tidak. Orang berzina diapakan? Dinikahkan. Satu. Yang kedua, udah dianggap baik. Padahal semua orang tahu dia berzina. Apakah mereka tidak takut?
Pertanyaannya adalah siapa yang membawa hukum ini? Manusia hari ini yang pertama adalah khawatir kalau anaknya diusir. Yang kedua, manusia hari ini takut. Yang ketiga, hukum Islam terlalu tinggi, terlalu keras bagi mereka. Padahal tidak. Pertanyaannya, apa mungkin Allah menurunkan hukum sekaligus merusak umatnya? Tidak mungkin. Allah tidak mungkin menurunkan hukum kemudian merusak umatnya. Tidak mungkin. Allah tidak mau satu kampung terjangkit penyakit zina. Makanya diasingkan. Dirajam dulu baru diasingkan. Kalau masih hidup, kalau udah mati dikuburkan. Itu orang zina begitu. Coba kata mereka, negara kita ini punya undang-undang. Nah, ini dia masalahnya. Undang-undang itu kalau keberpihakannya kepada kepentingan selesai. Makanya hukum tidak bisa berpihak kepada segala sesuatu. Hukum harus berpihak pada keadilan tuh. Nah, ini poin pentingnya. Kalau kaitannya, kalau seandainya ada orang zina dimaklumi, bagaimana Ustaz? Ya dampaknya adalah kelak kalau ada orang lain yang berzina, selesai. Apalagi mohon maaf, kalau anak pemuka adat yang berzina. Bagaimana coba itu? Jangankan anak pemuka adat, anak pemimpin saja yang berzina harus ditutupi. Dia yang salah, dia pula yang nuntut. Tentu kan kacau tuh. Nah, jadi biasa. Dan ini ada air yang seperti ini. Nah, akhirnya kita mengikuti perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini yang disebut dengan taklid nenek moyang. Nah, kita kembalikan pada masa dahulu jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu begitu dia. Pada masa Aus, pada masa Khazraj, pada masa orang-orang Yahudi sebelum datangnya Islam itu begitu karakternya. Itu terlalu jauh Ustaz pada masa dahulu. Iya benar. Kita kembalikan kepada masa Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum mereka masuk Islam. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam, apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti nenek moyang mereka. Satu saja yang menyeleweng daripada pemahaman nenek moyang, maka mereka harus diasingkan. Dan ini bermasalah. Makanya kenapa mereka terus menentang Islam? Karena bagi mereka Islam ini agama baru, satu. Yang kedua, bagi mereka akan terjadi pergeseran nilai pada nilai-nilai nenek moyang. Kalau tradisi itu masih ada kebaikan di dalamnya dan tidak bertentangan dengan agama, tidak jadi persoalan. Ikhtalafal para ulama. Kata para ulama, saya ambil contoh salah satu tradisi jahiliyah yang pernah dipakai oleh baginda Nabi, diambil mudharabah. Mudharabah dalam transaksi muamalah hari ini bagi hasil itu pernah terjadi pada masa jahiliyah. Diambil oleh Nabi, dipoles. Jadi tidak semua tradisi itu yang jelek dibuang, atau tidak semua tradisi itu dibuang Nabi, tidak. Baca Al-Quran itu. Banyak tradisi-tradisi orang-orang Arab itu yang masih dipakai dari yang baik-baik oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak semuanya. Tidak semua tradisi itu yang dibuang begitu saja. Yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu yang dibuang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam Al-Quran banyak tradisi-tradisi yang diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, taklid yang diharamkan. Taklid kepada orang yang tidak diketahui keahliannya dalam urusan agama. Nah, ini penting. Jadi salah satu penyebab munculnya aliran-aliran sesat itu adalah, salah satu diantaranya adalah dorongan hawa nafsu, syahwat. Syahwatuddin, syahwat dalam agama. Yang kedua, orang-orang, mohon maaf, karena kelemahan iman dan ilmu kita, bagi kita orang tersebut hebat. Bagi kita orang yang bergelar itu hebat. Sehingga kita nggak tahu apakah kehebatan secara agama dia terukur atau tidak. Maka poin penting kata para ulama, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ahliyatuhu. Keahliannya apa dalam bidang agama itu? Ada nggak? Jelas tak? Kalau tidak jelas, jangan diikuti. Nanti kita terjerumus dalam, mohon maaf, kelompok yang salah. Nah, ini kita ambil contoh. Mengapa ada orang yang mau mengikuti, misal contoh ya, ada alim, dianggap alim lah, ada guru lah, guru ini boleh menyentuh perempuan manapun. Ini mohon maaf ya, saya tidak menyindir siapa-siapa, tapi memang kenyataannya ada seorang ustadz sekarang lagi viral juga tuh, dia bebas berfoto dengan perempuan, mau nempel kek, mau salaman sama perempuan bebas. Yang kayak gini nih merusak deh. Kalau bagi saya dia dah sesat ini.
Kenapa kita sesat? Nah, pertanyaannya adalah, mohon maaf, keahlian agamanya apa? Kok bisa dia bersalaman itu bebas? Kok bisa dia bersalaman dengan perempuan bebas? Dia bebas menyentuh perempuan. Bahkan dalam kajiannya dia, mohon maaf, membahasakan bahasa yang lemah, yang lembut terhadap perempuan, seolah-olah, mohon maaf, mengangkat gairah dan lain sebagainya. Dan ini udah kacau ini. Nah, pertanyaannya, mengapa kok banyak pengikutnya? Itu pertanyaan kita hari ini. Mengapa kok banyak pengikutnya? Satu, penyebabnya adalah du'aful ilmi. Kita tidak tahu keahlian dia disebabkan karena kelemahan pengetahuan kita. Yang kedua, kalau ada orang yang menghalalkan babi, itu jelas sesat itu. Kalau ada orang yang menghalalkan daging anjing, jelas kafir itu. Kalau ada orang yang membolehkan menentang Al-Quran, berarti tandanya kafir dia. Lah, kita kok masih mengikuti orang seperti itu? Lah, pertanyaannya adalah, siapa yang salah? Dua-duanya salah. Apa penyebabnya? Yang satu, kita tidak tahu keahlian keagamaannya, tapi karena dia merasa punya agama dan merasa bisa mampu membawa orang kepada agama, akhirnya mohon maaf, karena gelar yang dia miliki, banyak yang tertipu. Contoh, dulu ada seorang dianggap alim dan dia bergelar profesor. Dia kata yang membunuh Aisyah itu adalah Umar bin Khattab. Pertanyaannya adalah, dia punya pesantren kah? Punya. Dia punya pengikut kah? Punya. Tapi kok dia berpahamkan bahwa yang membunuh Fatimah adalah Umar bin Khattab? Oh, ini dah kacau. Kacau sangat. Gaya berpikir seperti ini kacau dan merusak. Pertanyaan kita adalah, apa penyebabnya? Du'aful ilmi, lemahnya ilmu. Nah, di tengah manusia yang sekarang ini, di tengah keadaan kita yang sekarang ini, itu banyak orang-orang yang mengikuti aliran-aliran sesat. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka terjebak dalam aliran-aliran sesat seperti itu? Du'aful ilmi, du'aful iman. Lemahnya ilmu dan lemahnya iman. Maka mohon maaf, bertaklid kepada orang yang tidak jelas keagamaannya itu tidak dibenarkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram bertaklid kepada orang yang tidak jelas sumber keagamaannya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Makanya mohon maaf, pada masa dahulu kaum-kaum Khawarij itu dihabisi sama Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, ini bahaya ini. Kelompok seperti ini, Khawarij itu begini, model Khawarij itu. Kata Khawarij itu, yang tak sejalan dengan kami, bunuh. Yang tak kembali kepada Quran dan Sunnah, bunuh. Begitu kaum Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan mereka, berbeda pandangan dengan mereka, mereka bunuh. Bahkan halal membunuh orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan bahkan condong untuk mengkafirkan. Ali bin Abi Thalib dikafirkan, Aisyah dikafirkan, Muawiyah dikafirkan. Bahkan bukan hanya dikafirkan, itu penghuni neraka kata mereka. Lah, pertanyaannya, kira-kira ketika itu Khawarij ini sehat atau tak sehat? Nabi mengatakan Aisyah masuk surga. Nabi mengatakan bahwa Ali masuk surga. Lah, kok datang mereka yang mengkafirkan dan mengatakan masuk neraka? Pertanyaannya adalah, siapa yang sesat? Tapi mereka hafal Quran, Ustaz. Itu masalahnya. Tapi mereka paham Al-Quran, Ustaz. Itu masalahnya. Karena mereka memahami Al-Quran tekstual. Mereka memahamkan Al-Quran tidak dalam konteks yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalaulah pada masa Ali bin Abi Thalib banyak aliran sesat muncul, apa tak lagi masa sekarang? Jadi kemudahan untuk muncul aliran sesat pada masa ini lebih daripada pada masa dahulu. Pada masa dahulu Ali bin Abi Thalib hidup, Umar hidup, Utsman hidup, sahabat Nabi masih banyak yang hidup, tapi masih banyak aliran sesat. Bahkan Nabi palsu lahir 7 orang ketika Nabi masih hidup. Itu Nabi. Lah, kalau sekarang muncul aliran sesat yang lain, itu wajar. Nabi sudah tidak ada, sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'in tidak. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang yang ilmu agamanya rendah, yang ilmu agamanya tidak kuat, tapi kok mereka mau tampil sebagai seorang? Dorongan hawa nafsu, syubhat, dan syahwat yang ada dalam diri mereka. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini 2 taklid, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya kalau Allah keizinkan kita ketemu. Kita sampaikan taklid-taklid yang diharamkan
di dalam beragama. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, mudah-mudahan bisa menjaga keluarga kita dari maraknya kesesatan-kesesatan yang terjadi di tengah umat manusia hari ini. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم انصر أخواننا في السودان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.